Halo teman-teman penggemar elektronika. Kali ini saya membuat program ya, tidak membahas elektronika, tapi mudah-mudahan menarik ya. Jadi program ini saya menggunakan ini ya, Lazarus Free Pascal ya. Nah teman-teman bisa pelajari ya. Nanti saya taruh deskripsinya ya untuk link downloadnya ya. Oke. Terus ini saya beri nama programnya adalah blinking text ya, jadi teks yang berkedip ya. Tujuannya adalah kalau teman-teman ya atau siapalah ya, saudara gitu ya punya toko ya, supaya tokonya menarik ya, jadi dipasang display LCD TV aja lah, cukup lah, kan LCD TV sudah murah tuh ya, nggak mahal lagi. Jadi bisa digunakan untuk menampilkan produk promosi atau nama toko atau apalah ya, dengan tulisan yang berkedip ya. Biasanya itu orang akan melirik ya, melihat ya, ada apa sih ya. Jadi jauh lebih eye catching ya daripada tulisan diam ya. Orang akan lewat sepintas saja, tapi dengan adanya tulisan yang berkedip, orang biasanya tanpa disadari matanya akan tertuju ke tulisan yang berkedip. Oke, ini saya coba jalankan programnya, namanya blinking text ya. Oke, ini simple aja, nanti teman-teman bisa modif setelah saya bahas program ini ya. Oh ya, program ini butuh dua output ya, dua output monitor. Nih, kalau di sini adalah monitor laptop ya, monitor laptop, dan ini adalah monitor keduanya ya. Kalau laptop kan biasanya ada dua output ya, entah VGA entah HDMI ya atau DisplayPort. Tapi kalau teman-teman menggunakan PC atau yang hanya memiliki satu output monitor, teman-teman bisa menggunakan USB to VGA atau USB to HDMI ya. Ya, tidak perlu menambah card VGA yang mahal gitu, cukup menggunakan USB to VGA atau USB to HDMI. Ya, harganya cukup terjangkau. Nah, itu bisa dijadikan monitor kedua ya, untuk disambungkan ke LCD TV misalnya. Oke, ini ada di monitor utama ya, di screen utama. Nah, ini tulisan yang akan kita buat, nah akan kita tampilkan ya, misalnya HP murah, oke, ini sudah bisa langsung kita pakai. Saya klik tombol startnya ya. Ini sudah blinking ya, hanya saja kita perlu kirim dulu ke sini nih ya. Sengaja saya buat defaultnya di sini ya, supaya kita bisa cek dulu ya sebelum dikirim ke LCD TV ya. Oke, kemudian kita buat maximize dengan klik tombol full screen di sini. Ya, ini tulisannya berkedip ya tiap 1 detik ya. Oke, sekarang kita bisa memodifikasi tulisannya ya, mulai dari font, warna ya. Oke, ini saya matikan dulu, saya stop dulu screennya. Sekarang saya ganti dulu ininya, misalnya tulisannya apa ya, fontnya tuh yang saya suka tuh inilah. Oke, saya kasih bold, terus
kalau kurang mungkin saya kasih 82 ya. Terus colornya saya kasih merah ya. Terus backgroundnya saya kasih kuning ya, jadi benar-benar menarik. Terus interval blinkingnya saya kasih ini 1000 ini millisecond ya, jadi 1000 millisecond itu 1 detik. Saya mau buat setengah detik, jadi saya kasih 500. Oke, sekarang saya start ya. Ini ya, kita harus full screen dulu supaya kelihatan menarik. Oke, ya, teman-teman bisa lihat ya, ini saya geser dulu nih HP-nya. Oke, oke, nanti kita bisa ganti ininya tulisannya ya. Ya, nanti teman-teman juga bisa modifikasi programnya ya, atau bisa tanya ke saya ya untuk video berikutnya cara menambahkan fitur-fitur lainnya gitu ya. Oke, nanti di segmen berikutnya saya akan membahas source code dari program blinking text. Baik, tadi saya sudah mendemokan program blinking text. Sekarang saya akan membahas source code-nya ya. Source code-nya saya menggunakan Lazarus ya. Oke, ini gratis ya. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi otomatis dia membuka project terakhir ya. Jadi sini saya coba menjelaskan dari formnya ya. Saya punya 2 form di sini. Ya, form ini ya, mungkin ini ya. Mungkin ini supaya jelas, ada 2 form, terus ada form 1 lagi. Ini ya. Jadi ini form utama ya. Form utama tempat kita tadi menuliskan tulisan ya. Terus merubah font, merubah warna, ya, merubah interval waktu ya. Terus di sini ada form kedua ya, secondary-nya ya. Ya saya sebut aja screen lah. Nah, di sini tempat menampilkan blinking text-nya ya, teks berkedipnya. Oke, di sini kita lihat form utamanya berisi adalah, pertama adalah edit 1 ya, untuk menuliskan teksnya. Ya. Kemudian di sini ada tombol form style ya. Tombol form style ya. Di sini kita akan mengeksekusi komponen yang namanya font dialog. Kemudian di sini ada tombol background color ya. Ini tujuannya akan merubah warna background dari window screen ini ya. Screen ini ya. Nanti dia akan mengeksekusi komponen color dialog ya. Ini kalau untuk yang berbau-bau dialog ini teman-teman bisa temukan di palette ya. Di palette dialogs. Di sini macam-macam ya. Jadi nggak usah pusing. Misalnya kita mau buat browse folder ya, kita buka aja, open dialog. Terus banyak di sini nih, save dialog ya untuk menyimpan file. Terus kemudian select directory ya untuk membuka directory ya. Ya, tadi kan ini file, terus ini ada font dialog. Terus ini ada color dialog ya. Jadi sudah dimudahkan ya. Kalau tadi kita lihat ya, misalnya ini, saya coba eksekusi lagi ya.
ya. Saya buka ini ya. Ini saya jalankan lagi ya. Nah, ini font stylenya ini ya. Ini window ini sudah default ya. Jadi kita tidak usah bikin ya, tidak usah membuat. Sama seperti ini ya. Window untuk menseleksi warna ya. Ini sudah ada, kita tinggal pakai. Oke, jadi simple. Kemudian di sini adalah kolom untuk interval waktu ya, di mana semua nilai ini akan dikirim ke window screen ini ya. Seperti ini, edit 1, nilainya akan dikirim ke label 1. Termasuk propertiesnya ya, font style, dan untuk background dia akan merubah warna dari form ini. Kemudian untuk blinking ya, intervalnya ini, angka ini akan digunakan merubah ini. Oh, saya ada ketinggalan dari tadi ya. Ini belum saya rubah sebenarnya. Karena dia belum, sebentar. Nah, saya perlu koreksi dulu ya. Makanya kenapa tadi itu tidak terlalu efek ya, dari interval 1 detik ke setengah detik ya. Harusnya berubah nih. Oke, di sini saya coba ini dulu ya. On timer, stop, start. Oke, di sini saya set dulu from timer 1, interval string to integer ya. Edit, ini edit berapa nih? Ini edit 2. Oke, kita coba eksekusi ya. Ini ketinggalan nih, box kelalaian programmer. Oke, sekarang kita coba running. Oke, ini sudah running. Mana tuh? Mana dia? Oh, ini dia. Oke, ini coba kita buat 500. Ada perubahan nggak? Oh iya, ini ya, berubah ya, lebih cepat ya. Oke, sekarang di form screen-nya, form secondary-nya di sini hanya ada komponen label ya, untuk menerima input dari edit 1 ini. Kemudian ada timer 1 ya, untuk membuat label ini berkedip, seolah berkedip. Oke, saya mulai dari sini ya. Form ini, form utama ya. Form utama di sini form style ya. Kita coba lihat prosedur form style apa aja isinya. Ya, form style itu isinya ini ya. Jadi hanya mengeksekusi komponen font dialog ya. Execute, dan kemudian nilai dari font dialog ini ya adalah font digunakan untuk mengisi label 1. Form 2, ini form 2 ya. Oke, teman-teman harus perhatikan ya, kalau kita menggunakan form lebih dari 1, untuk bisa memanggilnya kita harus menambahkan unit 2. Unit 2 itu di sini adalah form 2. Unit ya. Oke, di sini unit 2. Oke, unit 2 itu merupakan form 2. Ya. Oke. Jadi kita bisa langsung nih manggil ya. Kita bisa langsung manggil kalau di sini ya. Form 2 dot label 1 dot font diisi oleh nilai font dialog ya. Ini ya, kita langsung isi nih, bisa langsung diisi. Kemudian untuk background color sama juga ya. Kalau background color itu
dia akan mengeksekusi color dialog, kemudian dia akan merubah warna dari form 2 itu sendiri ya. Form 2. Oke. Nah, ini saya kasih contoh, di sini sudah ada properties colornya ya. Kita bisa manual sih dari sini nih ya. Manual dari sini, misalnya kita mau ganti kuning ya, digunakan kuning gitu. Oke, saya coba ganti default. Atau inilah kita ganti kuning ya. Kita ganti kuning. Oke, supaya agak beda ya. Kemudian untuk interval ya, interval ini akan merubah nilai dari timer 1 ya. Nah, ini akan diubah ya, akan diubah. Tapi diubah setelah, karena di sini kan tidak ada eksekusi ya di sini. Kalau di sini kan ada eksekusi nih ya. Ada if-nya ya, ada if-nya, jadi ada eksekusi. Kalau di sini nggak ada, hanya isian aja. Jadi nanti eksekusi untuk merubah nilai intervalnya ada di tombol start. Tombol start itu di button 2. Kalau saya klik sini, oke. Ini gampang aja sih untuk mendetek ya. Untuk mendetek itu saya menggunakan captionnya aja nih. Jika button 2 dot caption adalah start ya, ini kan start nih. Oke. Berarti kemudian button 2 dot caption ini saya rubah jadi stop ya. Selanjutnya dia akan mengisikan label yang ada di form 2 ya dengan edit 1. Edit 1 itu ini ya. Kemudian dia juga akan memberikan nilai, merubah nilai interval timer 1 di form 2 yang berasal dari edit 2 ya. Edit 2 itu ini. Oke. Setelah itu baru form 2 di show ya. Nah, saya tidak menggunakan. Ada dua cara untuk memanggil form ya. Form berikutnya bisa form show atau show modal ya. Sekarang kita coba show modal ya. Kalau kita pakai show modal seperti apa? Oke, ini saya eksekusi ya. Kita start ya. Berarti yang jalan tuh ini ya. Show modal ya. Oke, ini muncul ya. Ini muncul. Tapi kita tidak bisa mengeksekusi ini ya. Tidak bisa mengeksekusi, mengklik tombol yang ada di form utama. Oke, jadi dengan menggunakan show modal itu akan menghalangi form yang ada di belakangnya ya. Oke, sekarang saya menggunakan, makanya saya menggunakan form show ya, bukan show modal ya. Oke, kemudian timer ini di enable ya. Ini harusnya saya disable dulu ya, supaya tidak jalan dulu itu ya, blinkingnya ya. Ketika true berarti ini timernya mulai bekerja ya, dengan interval sekian ya, tergantung dari isian kita di sini ya. Oke, udah jalan. Ini ada else-nya ya. Jika tidak ya, maka button 2 dot caption dirubah jadi start ya. Jadi kalau enggak, misalnya ininya adalah stop ya, ininya tulisannya stop, maka timernya akan dibuat false ya, dimatikan, dan form 2 di close ya, ditutup. Oke, itu saja. Cuman kita lihat sekarang, kita lihat di sisi form keduanya, secondary ya, form screen ya. Di form screen itu ada apa saja?
Oke, di home screen ini nggak kepake. Di home screen itu hanya ada ini. Saya menggunakan prosedur form resize ya. Resize ya. Jadi ini untuk supaya center labelnya ya. Ketika resize labelnya akan di center ya. Oke, cara supaya center adalah misalnya center kiri ya. Center kiri maksudnya horizontal ya. Jadi client width ya, client width formnya. Form itu lebar form itu client width ya. Dikurang lebar dari label 1 ya. Kemudian dibagi 2. Nah, itu hasilnya adalah akan di tengah itu nantinya. Nah, koordinatnya. Oke, yang vertikal juga sama ya. Untuk topnya ya, sama. Client height kalau dia terus dikurang sama label height dibagi 2. Saya pakai div ya. Kan ini kalau screen itu integer dia, dot dia. Kemudian di timernya ini hanya ini aja sih. Ganti-gantian aja nih. Label 1 dot visible dibalik lagi label 1 not label 1 dot visible. Begitu seterusnya. Jadi dia flip flop lah ya. Muncul, hilang, visible, tidak visible, visible, tidak visible. Terus menerus ya. Enggak berhenti. Oh iya, saya ketinggalan yang di sini nih. Di form utama dia kan ada tombol full screen ya. Oke, tadi di demo kita lihat kalau kita klik full screen itu layar ini ya, layar screen-nya ini akan menjadi full ya, memenuhi monitor ya. Oke, saya menggunakan di sini ya. Kita masuk ke prosedur full screen, button 4 ya. Oke, ini sama untuk detect-nya saya menggunakan caption full screen ya. Setelah ketahuan di full screen ya, kemudian akan dirubah jadi normal screen ya. Kemudian ini yang saya rubah propertinya adalah form 2 nya border style jadi none ya. Supaya menghilangkan ini nih apa istilahnya border yang di atas nih ya. Supaya tidak ada tombol ini nih minimize, maximize atau close ya, itu ada di sini nih. Kalau kita lihat di sini propertiesnya kelihatan sih border style. Nah, ini border style secara normal itu adalah sizable ya, jadi bisa minimize, maximize, close ya. Oke, ini saya buat none ya supaya hilang ininya border style-nya. Kemudian window state-nya ya, saya buat maximize. Jadi misalnya kita klik ini kan maximize nih. Nah ini kalau kita klik ini maka statusnya akan berubah jadi WS maximize ya. Propertiesnya ada di sini. Kita bisa pilih. Nah, window state ada full screen, maximize ya. Nanti teman-teman bisa coba nih full screen, saya belum coba nih. Nggak perhatiin tadi. Mungkin full screen ya, bisa dicoba juga. Normal itu berarti kondisi defaultnya ya seperti ini. Oke, setelah kita full screen, kalau kita membalikan lagi maka status kondisinya dikembalikan ke normal ya. Misalnya Windows state-nya kita buat jadi WS normal, terus border style-nya kita buat jadi PS sizable ya, bisa dirubah-rubah ukurannya. Kemudian button 4 caption-nya kita ganti jadi full screen. Oke, itu saja sih. Nggak sulit ya. Nanti teman-teman bisa modif ya. Bisa tambahkan font lagi atau gimana ya. Ini bisa jadi hal yang menarik ya, karena untuk display ya, untuk promo toko itu ya perlu sesuatu yang eye catching ya. Dan ini bisa digunakan untuk hal tersebut ya. Apalagi sekarang LCD TV itu ukuran
Anggaplah 42 inch itu sudah murah ya, sudah terjangkau lah, bukan murah, terjangkau lah. Jadi bisa dimanfaatkan juga ya. Oke, buat teman-teman yang tertarik nanti bisa unduh ya source code-nya ya. Source code-nya saya taruh nanti di kotak deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.